Halo teman-teman semua penonton setia tim pendongeng handal. Kali ini saya nggak bahas film yang ekstremis-ekstremis dulu, nggak bahas film horor, nggak drama. Kali ini saya bakal bahas film yang miris-miris dulu lah. Film ini mengisahkan tentang seorang guru TK yang dituduh sudah mencabuli anak di bawah umur. Hidupnya seketika berubah menjadi 180 derajat berbeda dengan sebelumnya, hingga semua orang di desanya benci kepadanya. Karena sebentar lagi Metallica dan Limp Bizkit mau datang ke kampus saya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya dan sikat. Kisah akan diawali dengan sekelompok bapak-bapak yang sedang bermain bersama-sama di suatu danau hingga larut malam. Perkenalkan, ini adalah Lukas. Dia adalah seorang guru TK dan sekaligus tokoh utama kita. Lukas ini benar-benar disukai oleh para anak muridnya dan nampaknya dia adalah salah satu guru senior di sana. Der er vist noget galt her. Perkenalkan, anak kecil ini bernama Clara. Dia adalah salah satu anak murid dari Lukas dan salah satu tokoh penting juga di film ini. Lukas yang melihat Clara belum dijemput oleh orang tuanya pun menawarkannya untuk pulang bareng bersamanya dengan berjalan kaki. Skal vi så ikke bare følges? Ved du hvad, jeg kan godt huske, hvor vi bor. Skal Fanny også med? Hun skal også med. Det vil jeg godt være med til. Hvad er din livret? Livret er fiskefingre. Det tror jeg er dyreryg. Lukas pun tiba di rumah orang tuanya Clara, yang dimana bapaknya Clara ini termasuk dalam circle Lukas di awal film, yang tentu saja mereka berteman baik. Di sini kita diketahui bahwa rupanya Lukas pernah memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak. Tetapi karena sudah bercerai, dia pun hanya tinggal seorang diri bersama dengan anjingnya yang bernama Fanny. Singkat cerita, kakaknya Clara yang bernama Thorsten, susah namanya, kita panggil Yanto aja. Yanto yang sedang melihat gambar asik bersama teman-temannya pun berkata-kata kasar, kurang lebih ya seperti, lihat otongnya, keras sekali seperti tongkat, dan lain-lain dah, yang dimana itu didengar oleh Clara. Dan bukannya diam, teman-temannya malah show off gambar-gambar mesum itu kepada Clara, dan pastinya Clara pun mendengar itu semua. Prøv at se, klar. Den strider lige ud i luften. Gammel kæmpe, stor kæmpe, kæmpe. Ah, det er vildt. Kæmpe stor! Keesokan harinya saat hendak berangkat kerja, Lukas melihat Clara sendirian di depan rumahnya karena ingin berangkat sekolah. Tetapi karena Lukas mengetahui orang tuanya Clara sedang bertengkar, Lukas pun meminta izin kepada ayahnya agar dia saja yang mengantar Clara ke sekolah. Karena Lukas ini sangat baik kepada Clara, gak cuma Clara sih, dia juga baik ke semua anak TK. Clara pun memberikan surat cinta yang di dalamnya ada mainan hati kepada Lukas dan mencium bibirnya dengan tiba-tiba. Lukas yang merasa ini tidak benar pun menasihati Clara dengan berkata, sebaiknya surat seperti ini diberikan kepada anak seusiamu aja, Cil, atau ke ibumu gitu kek. Dan janganlah nyosor bibir orang sembarangan, karena itu cuma boleh dilakuin sama orang tua kamu doang. Tetapi Clara yang malu pun tidak mengaku surat itu darinya dan pergi begitu saja. Jeg synes ellers, der står klar på. Men ved du hvad, jeg synes, du skal give den til din mor. Må det være nogen, der driller dig? Du lyver. Klar. Og så skal du ikke kysse nogen på munden, mindre det er far. Den er ikke fra mig. Saat hari sudah gelap, Clara yang lagi-lagi pulang telat pun dijumpai oleh ibu-ibu ya yang lumayan senior lah di sekolah itu. Atau kepala sekolahnya lah, kita panggil saja Bu Nurul. Bu Nurul pun mengajak ngobrol Clara yang sendirian, tetapi tiba-tiba Clara mengatakan, aku benci Lukas, dan dia mengatakan Lukas mempunyai otong dan otongnya keras seperti tongkat. Sontak Bu Nurul pun kaget karena Clara mengatakan hal menjijikan itu. Clara juga menuduh Lukas lah yang telah memberinya mainan hati tersebut, yang padahal kita semua tahu bahwa Clara lah yang mesum, dan karena dia adalah anak kecil, Bu Nurul pun lebih percaya kepada si Clara ini. Og julemanden kommer jo. Hej, Grete. Hej, lille Danne. Jeg har skyndt mig alt, hvad jeg kunne. Vil du sige noget, eller? Hvem dig? Det er godt klart. Hej, Grete. Skynd os hjem og lave aftensmad, ikke? Di malam yang sama, Lukas bertemu dengan seorang guru baru di sana yang bernama Naja dan berbasa-basi tipis dengannya hingga berakhirlah mereka membuat rencana ngedate. Keesokan harinya, Lukas sedang melakukan hobinya yaitu berburu rusa untuk dinikmati bersama dengan circle-nya saat nongki-nongki. Saat sedang nongki-nongki, Naja pun menelpon Lukas dan mengajaknya untuk ngedate. Circle-nya pun ikut bahagia dan merayakan atas calon pacar barunya. Jeg sidder og prøver stille og roligt at fortælle. Lukas yang habis nongkrong pun langsung mengajak Naja untuk datang ke rumahnya, yang mana jika ada dua lawan jenis dalam satu ruangan yang sama, itu akan berakhir dengan apa? Ya, tentu saja, esek-esek.
Keesokan harinya, saat Lukas sudah ada di TK, Bu Nurul pun memanggil dirinya untuk berbicara empat mata, membahas tentang hal mesum yang sudah Clara tuduh kepadanya. Lukas yang tak tahu apa-apa pun kaget dan Bu Nurul menyuruhnya untuk cuti dulu selagi masalah ini belum dapat titik terang. Bu Nurul pun mendatangi seorang psikolog untuk berbicara kepada Clara dan meminta Clara untuk mengulang lagi apa yang telah ia bicarakan sebelumnya. Tetapi Clara ini benar-benar kayak orang idiot yang cuman bisa ngangguk-ngangguk dan sisanya cuman pelangak-pelongo, yang dimana itu semua dilihat psikolog sebagai jawaban positif bahwasannya Lukas telah mencabuli anak di bawah umur seperti Clara ini. Klar. Det var altså her i børnehaven. Grete sagde, at du sagde... Det tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Så han viste dig sin tissemand. Berita ini benar-benar menyebar dengan cepat dan bahkan semua guru pun sudah mengetahuinya. Bu Nurul memanggil Ibu Clara untuk berbicara empat mata perihal skandal fiktif yang telah terjadi. Bu Nurul yang tidak menyaring kasus ini pun dengan gamblangnya menyebarkan berita hoaks ini kepada semua orang tua taman kanak-kanak di sana. Dan akibat oleh hal itu, anak kandung Lukas pun sekarang tahu bahwa Lukas telah melakukan hal menjijikan itu. Lukas yang tahu bahwa hal itu tidak benar pun datang ke TK itu dan berbicara langsung kepada Bu Nurul. Tetapi Bu Nurul ini menghindar dan dia adalah salah satu dari orang tua bodoh yang menjunjung tinggi statement bahwasannya anak kecil tidak pernah berbohong. Itu bego banget, bro. Jangan dipercaya ya. Hvad fanden er det, jeg har gjort? Du har ringet til Markus' mor. Hvad tror du, han tænker nu? Han skulle have været her i dag, og nu må han ikke, fordi du har... Tog på børnene, Lukas, det har jeg altid gjort. Du skal overhovedet ikke blande min familie ind i noget, som du skal lade Markus være. Forstår du det? Stopper her. Jeg står lige og snakker med Grete, Johan. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg vil gerne have dig med ud Hvad er herfra. det, hun har sagt til dig, der er sket? Hold nu kæft for helvede, det er klart. Jeg tror, du skal gå nu, Lukas. Hvad fanden laver du? Er du blevet vanvittig, eller? Ja, det kan godt være. Kom så. Vi tror ikke mere at tale om nogensinde. Kom så. Lukas pun datang ke rumah orang tuanya Clara, yang dimana itu adalah sahabatnya sendiri yang bernama Theo. Nampaknya Theo ini sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh Lukas, dan rupanya si Theo ini lebih percaya kepada Bu Nurul dan Clara dibandingkan sahabatnya sendiri. Istrinya yang melihat Lukas berada di rumah pun mengusir Lukas dan membuat keadaan menjadi parah, hingga pertengkaran antara Theo dan Lukas pun tak bisa dihindarkan. Clara yang sadar kalau keadaan sudah makin buruk pun mengatakan kepada ibunya kalau Lukas tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengatakan sesuatu yang bodoh. Tetapi orang tuanya menganggap itu adalah omong kosong belaka karena takut anaknya sudah diancam oleh Lukas. Skat, dit hoved vil helst ikke, derfor er det så godt, du har vist med klejlerne. Naja pun dipanggil oleh guru-guru di sana karena mereka merasa bahwa Naja ini sudah dekat dengan Lukas dan ingin menanyakan lebih lanjut tentang Lukas kepada Naja. Dan tentu saja tuduhan-tuduhan akan menjadi semakin jauh dan semakin gak masuk akal jika ada banyak kepala emak-emak di sana. Clara dengan gak jelasnya datang ke rumah Lukas untuk berkata bahwa mereka bilang kau telah menyakitiku. Tetapi saat Lukas kembali bertanya, apakah menurutmu begitu? Clara mengatakan bahwa dia tidak ingat dan ia takut kepada Lukas. Apa coba ge? Naja yang melihat kejadian itu pun ikut menuduh Lukas yang tidak-tidak, dan tentu saja itu akan membuatnya sakit hati karena sekarang tak ada seorang pun yang mempercayai Lukas. Kom, Johan. Jeg gider, så kom dem til. Jeg har røget et lille barn. Er det ikke det, du... Di keesokan harinya, anaknya pun datang ke rumahnya. Perkenalkan, anak laki-laki ini bernama Markus. Dia adalah salah satu orang yang masih percaya kepada Lukas. Dan perkenalkan, ini adalah salah satu teman dari circle-nya yang kita panggil saja Pak Samsul. Dan dia juga adalah salah satu orang yang masih mempercaya Lukas. Saat Markus sedang berbelanja di salah satu toko, sang manajer toko pun tidak ingin agar Lukas belanja di situ juga. Dan keadaan semakin diperburuk saat Markus pulang dan melihat ayahnya sudah ditangkap oleh polisi. Er det din søn? Hvad sker der? Skat, gå ind og ring til mor, og så sige... Helt over den anden side. Markus pun pergi ke rumahnya Theo atau bapaknya Clara untuk menanyakan apakah dia ada kunci cadangan rumah Lukas, dan dia pun ingin berbicara empat mata kepada Theo yang rupanya di dalam rumahnya sudah banyak teman-temannya Markus yang mendukung Theo, dan dia pun adu cekcok dengan mereka semua. Markus pun pergi ke rumah Samsul karena ia bingung mau kemana lagi. Samsul menyambutnya dengan hangat dan berbicara beberapa hal tentang ayahnya. Rupanya Samsul dan teman-temannya yang masih waras ini mempercayai bahwasannya bocil-bocil itu memang sering sekali berbohong atau berhayal dan ada kesempatan untuk Lukas bebas dari tahanan. Da politiet så kørte hjem og undersøgte jeres hus her, de beskriver åbenbart i detaljer, så fandt de ud af, Markus. Vi slet ikke har nogen kælder.
Og hvad betyder det? Det betyder... Hvad betyder det for Lukas? Det betyder, at det er meget almindeligt kendt i sådan nogle sager her. Man har altid gået ud fra den tanke af børn. Keesokan harinya, saat Markus baru bangun, Samsul ada di situ untuk mengatakan bahwa bapaknya sudah bebas dan sedang ada dalam perjalanan untuk menuju ke rumah Samsul. Mereka pun makan-makan sebentar di rumah Samsul untuk merayakannya dan kembali ke rumah di malam harinya. Di saat mereka sedang mengobrol dan memasak, tiba-tiba... Hallo? Hvad er det der? Kom ind. Markus, kom ind, Asien. Kræfter mig ihjel! Hold op, hold op, hold op. Du slip mig! Hold op med den her. Slå ihjel, mand! Fanny telah dibunuh oleh seseorang menggunakan tali yang dicekek ke lehernya. Keesokan harinya Fanny pun dikuburkan dan Samsul pun datang ke rumahnya. Tetapi karena keadaan hatinya benar-benar sangat kacau, Lukas pun menyuruh Samsul untuk pergi karena ia ingin sendiri. Gå hjem! Gå hjem, når jeg siger det. Lanjut ke scene di mana ia ingin berbelanja di toko daerah tersebut. Pedagang pun tidak mau memberinya daging, tetapi Lukas yang mempunyai hak untuk berbelanja pun tetap menginginkan daging itu. Sang pedagang pun merasa kesal dan menonjok wajahnya hingga saat ia mengambil barang-barangnya, dia pun lagi-lagi dipukuli oleh penjaga toko di sana. Dan saat Lukas terlempar ke tanah, mereka pun melempari Lukas dengan kaleng hingga membuat kepalanya bocor. Dia yang tidak terima pun masuk kembali ke toko itu dan melawan sang tukang daging tersebut hingga akhirnya dia pun dapat mengambil barangnya. Saat ia berjalan keluar, Theo dan istrinya dan Clara pun melihat Lukas dengan keadaan babak belur dan jalan terpincang-pincang. Theo pun merasa agak bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Lukas. Di malam harinya, tepat saat malam Natal, kali ini Lukas harus benar-benar sendirian, bahkan kali ini tanpa anjingnya dan anaknya. Dia pun membersihkan lukanya dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Saat dia datang ke gereja pun semua mata memandangnya, bahkan seorang nenek pun tidak mau duduk di sampingnya. Lukas benar-benar bertengkar dengan pikirannya sendiri. Keadaan makin diperparah saat paduan suara dilakukan oleh anak-anak TK tempat ia mengajar, dan ada Naja juga di situ sebagai pemimpinnya. Vil du sige noget til mig? Vil du sige noget til mig? Kom nu! Hold op, Lukas! Vil du sige noget til mig? Hvad? Kom nu af, Lukas! Godt lige hold op med den fucking psykopat! Siger du, hvad? Skal det være nu, det skal? Så går jeg, tak. Lukas benar-benar sudah tidak tahan lagi dan stres dengan semua keadaan ini karena ia merasa lagi-lagi Theo dan istrinya membicarakan sesuatu yang tidak tentang dirinya. Lukas yang sudah tidak tahan pun beranjak dari kursinya dan menantang Theo untuk berbicaralah kepadanya secara langsung seperti laki-laki dan memintanya untuk jangan lagi ganggu hidupnya. Theo benar-benar merasa menyesal atas apa yang ia lakukan kepada Lukas saat hari itu. Mau bagaimanapun, Lukas tetaplah sahabatnya, tetap teman seperjuangannya, tetap teman baiknya, dan Lukas tetap baik kepadanya dan dia juga tidak berhak melakukan semua ini kepada Lukas. Hidup Lukas kini benar-benar hancur dan kesepian karenanya. Theo pun ingin memperbaiki semuanya dengan pergi ke rumah Lukas untuk makan dan minum atau mengobrol bersamanya. Di sana Lukas pun tengah tertidur karena tentu saja tidak akan ada orang yang mengobrol dengannya dan merayakan hari Natal bersama dengan Lukas. Lukas pun kaget atas keberadaan Theo di sana dan Theo pun menawarkannya makanan dan minuman yang ia bawa dan Lukas pun memakannya, dan di hari itu Theo dan Lukas sudah saling memaafkan dan berteman dengan satu sama lain. Du kan bare gå til dig selv, hvis du vil det. Hvis det er så. Ja, bare... Hvis det er ordentligt. 1 tahun kemudian, tepatnya saat musim dingin tiba, mereka semua berkumpul lagi di rumah Samsul. Ada semua teman-temannya di situ, anaknya dan Naja juga di situ. Nampaknya keadaan belum sepenuhnya baik-baik saja. Ini ditandakan karena ada beberapa temannya yang sikapnya berubah dan tidak seperti dulu lagi memandang Lukas. Di hari itu, anaknya yaitu Markus telah mendapatkan lisensi berburunya dan mendapatkan hadiah senapan dari Lukas. Dan mereka semua pun merayakan hal itu bersama-sama.
Lukas dan Clara pun sudah berbaikan, tetapi gelas yang pecah tidak akan pernah diperbaiki hingga menjadi seperti baru lagi. Pandangan Lukas terhadap Clara pun sudah berbeda, tetapi dia berusaha untuk menjadi seorang yang seperti dahulu lagi. Hari berburu pun tiba. Markus dan Lukas pun pergi untuk berburu rusa di hari itu. Mereka pun berpencar, dan di saat Lukas sedang melihat ke seekor rusa untuk diburunya, tiba-tiba... Dan film pun berakhir. The Hunt atau Hakten lah kalau dalam bahasa Denmark. Oke, saya mau jelasin film ini nih. Tapi sebelumnya kalian pasti kepo kan siapa yang mau bunuh si Lukas di akhir film? Menurut asumsi saya ya, bukan fakta nih. Si Thorsten itu, atau kakaknya dari Clara, ingat gak sih yang kenalin bokep ke Clara itu? Tapi menurut sutradaranya sendiri, siapa yang ngebunuh dia itu nggak penting. Karena tanpa face reveal pun, maksud dan tujuan dari film ini udah tersampaikan. Film ini nih mau ngasih tahu kita, pedihnya hidup inilah, nggak adilnya hidup ini. Walaupun Lukas udah baik ke semua orang, tapi masih ada aja kan cobaan-cobaan yang bener-bener ngebuat hidupnya sengsara dan berbalik 180 derajat gitu. Nah, garis besar film ini tuh mau ngasih tahu kita, mau nyampein kalau hidup ini nih emang nggak adil. Jadi ya biasain aja dirimu. Jadi amanat yang bisa saya sampaikan dari film ini adalah jangan nonton bokep. Saya Muhammad Sahu, Ketua Divisi Konsumsi Tim Dongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.